Yesus kami berdoa dan siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Pada hamba Tuhan, Pak Pendeta Christian, kami berikan waktu. Terima kasih Pak Sabar. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi kita semua. Pagi ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi dasar kita berdoa. Ada hal yang bagus Bapak Ibu Saudara yang tentu kita semua sudah memahami, tetapi pasti firman Tuhan selalu baru setiap pagi. Saya ingin sampaikan Roma 1 ayat 16 dan 17. Kemudian nanti kita akan sambung di Kisah 8 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kemudian saya akan bacakan di Kisah Para Rasul 8 ayat 7 dan 8. Kisah Para Rasul 8 ayat 7 dan 8. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh-roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besar sukacita dalam kota itu. Nah, yang tertulis di dalam kitab suci pagi hari ini adalah pertama bahwa Paulus itu punya keyakinan yang kokoh tentang Injil gitu. Nah, setiap kita pasti sama, kita punya keyakinan yang kokoh tentang Injil itu gitu ya. Kemudian yang kedua bukan hanya itu, dinyatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Bagi setiap orang yang pengen melihat kekuatan Allah, di sini menjawab Injil adalah kekuatan Allah. Nah, untuk kita melihat kekuatan Allah, jawabnya adalah Injil itu sendiri juga. Nah, pagi hari ini setiap kita sebenarnya dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah bentuk kasih Allah. Injil adalah jalan satu-satunya untuk orang itu datang kepada Allah. Nah, penting bagi kita berdoa supaya pagi hari ini bahwa Injil mudah diberitakan. Injil menjadi jalan satu-satunya bahwa orang itu bertemu dengan Allah. Jadi kita berdoa pagi hari ini adalah supaya Injil diberitakan dan supaya setiap kita memberitakan. Gitu. Ya, Paulus sendiri mencatat mengatakan bahwa doakanlah saya supaya saya dengan leluasa dapat memberitakan Injil. Demikian Paulus berdoa. Nah, di Kisah Para Rasul 8 ayat 7 dan 8 tadi, Injil itulah sebenarnya yang membuat seseorang itu beriman akan kesembuhan dari Allah, gitu ya. Beberapa kali saya memberitakan Injil kepada orang sakit, ya saudara. Tadinya tujuannya adalah berdoa bagi orang sakit itu, gitu ya. Tetapi yang pertama saya sampaikan adalah Injilnya dulu, gitu. Setelah dia mendengar berita Injil, banyak sekali mereka disembuhkan. Iman mereka kepada Tuhan itu membuat mereka sembuh. Iman itu sendirilah yang mereka rasakan.
menyembuhkan mereka. Maka penting Bapak Ibu Saudara kita berdoa supaya Injil itu dapat diberitakan dan kita memberitakan sehingga mengakibatkan kota itu tuh penuh dengan sukacita. Ya, karena berita Injil yang menyembuhkan. Karena berita Injil itu adalah kekuatan Allah. Karena berita Injil itulah sebenarnya orang jadi datang kepada Allah. Baik mereka yang percaya maupun yang tidak percaya. Ketika mereka percaya, mereka mendapatkan jalan kepada Allah. Tapi ketika mereka tidak percaya, ya mereka tidak datang kepada Allah. Tetapi pagi hari ini kita mendengar bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan banyak orang, baik itu keselamatan di dunia, baik itu keselamatan di akhirat nanti, Bapak Ibu Saudara. Jawabannya adalah Injil. Gitu. Nah, mari kita berdoa sekali lagi untuk Injil ini bisa diberitakan dengan leluasa, dengan kontekstual sesuai dengan konteksnya. Injil juga diberitakan secara langsung dengan konteks surganya. Injil juga dinyatakan dengan kuasa seutuhnya datang kepada bangsa kita supaya Indonesia diberkati, Indonesia bisa datang kepada Tuhan. Ya, tentu Bapak Ibu Saudara, kita semua ini merindukan setiap orang diselamatkan karena setiap kita adalah utusan-utusan Tuhan. Gitu. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa bagi bangsa kita, bagi Injil bisa tersebar, bagi Injil bisa diterima, gitu ya, supaya setiap kita menjadi agen-agen dari surga, gitu. Supaya surga turun di bumi ini, supaya sukacita itu memenuhi kita semua, supaya juga sukacita memenuhi mereka semua. Mari kita Bapak Ibu Saudaraku berdoa untuk Injil bisa diberitakan sehingga kekuatan Allah bisa dinyatakan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa.